Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dan ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat selalu. Hari ini Pak Sadam akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Langsung saja yuk kita simak kisah ceritanya dari cerita Nabi Ibrahim. Let's go. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasulullah yang mewajibkan untuk umat Islam mengetahuinya. Secara silsilah, Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Tesaruh bin Ra'ub bin Falis bin Tabir bin Saleh bin Arfaksud bin Syam bin Nuh. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihi salam sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 di negeri Ma'usul. Sayangnya, ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Kholik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada pengakuan tersebut. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan di dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena di zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok laki yang tangguh hingga selamat dari segala macam bara bahaya di hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampaian peredaran Allah SWT selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan berhala-hala yang tidak penting itu. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala ia tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya siapa sebenarnya Tuhan. Benarkah berhala itu adalah Tuhan, atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian, dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun, ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam. Lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Maka dari itulah, sejak itu, berhala-berhala itu tidak meyakinkan dirinya bahwasannya berhala itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam cenderung kepada agama tauhid dan menyatakan bahwa agama-agama lainnya adalah batal. Dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dia seorang yang berserah diri kepada Allah semata. Karena geram dan kesalnya Raja Namrud, akhirnya ia memerintahkan para pentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan jalan dibakar hidup-hidup. Dinyalakan sebesar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengah kumpukan kayu. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Allah belum menghendaki Nabi Ibrahim mati dan kalah oleh Raja Namrud. Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Bagaimana teman-teman? Ceritanya sangat seru ya, cerita Nabi Ibrahimnya. Mudah-mudahan teman-teman menambah pengetahuan teman-teman dari cerita Nabi Ibrahim dan bisa mengambil contoh atau ibrohnya dari cerita Nabi Ibrahim. Terima kasih ya sudah menyaksikan atau mendengarkan cerita Nabi Ibrahim dari Pak Sadam. Pak Sadam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.